Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi ASN yaitu dengan meningkatkan kinerja ASN itu sendiri. Untuk itu diperlukan satu program yang dapat meningkatkan kinerja ASN tersebut, baik pelayanan bagi ASN itu sendiri maupun pelayanan bagi masyarakat umum. Saat ini pemerintah Sumatera Selatan memiliki satu program yang mendukung upaya peningkatan kinerja ASN tersebut, yaitu program One Agency One Innovation. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir narasumber kita yang tentunya menciptakan satu inovasi yang akan membantu dan mempercepat pelayanan dalam kerjanya itu. Nah, saat ini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Claudia Disgatera, SEMM, yang merupakan ASN inovatif dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, langsung saja kita sapa Ibu Claudia. Selamat datang Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Untuk pelayanan bagi di BKD tetap terus dijalankan ya Bu ya? Iya. Walaupun masih dalam pandemi ya? Iya, kita selalu bekerja setiap hari. Oke. Oke, baik Ibu Claudia. Inovasinya ini berhubungan dengan pelayanan terhadap ASN ya tentunya ya. Kalau di BKD kan tentu saja pelayanan terhadap ASN itu sendiri ya. Iya. Nah, ini inovasinya apa dan apa yang melatar belakangnya munculnya inovasi ini? Inovasi kita ini Sifasep, ini program pensiun, sistem pelayanan aplikasi pensiun secara efektif dan efisien. Masa pensiun itu pasti akan terjadi kepada setiap ASN. Untuk menjamin produktivitas mereka, pemerintah ada jaminan pensiun. Di masa pandemi ini, mungkin karena efek masa pandemi ini, dari BKN dan pusat itu ada persyaratan-persyaratan pensiun itu melalui aplikasi, disebut dengan aplikasi Doku Digital. Dari sini saya berpikir untuk aplikasi kita harus ada aplikasi untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan orang-orang yang memasuki masa pensiun. Dari itu saya berpikir bagaimana caranya biar bisa kita persyaratan-persyaratan sebelumnya itu adalah hard copy, Bu. Dan sekarang semua pakai soft copy. Kita ke pusat itu pakai soft copy, ke BKN itu pakai soft copy. Dengan adanya sistem aplikasi pensiun Sifasep ini, itu bisa sangat membantu OPD PNS untuk melengkapi persyaratan itu lebih mudah. Oke, Jadi boleh dibilang Bu, kalau selama ini kita mengumpulkan data itu secara manual ya, dengan hard copy. Jadi pihak BKD meminta persyaratan itu dengan hard copy ya, dan tentunya hard copy ini diantarkan ke BKD gitu ya. Tapi tentunya dengan adanya aplikasi ini diharapkan persyaratan itu dapat terkumpulkan tanpa harus ASN-nya ke BKD. Iya, benar sekali. Dan tidak perlu ASN-nya yang ke BKD. Itu cukup mereka di dinas mereka masing-masing. Dengan cara, dengan aplikasi Sifasep ini, Kasub Kepegawaiannya bisa mengupload langsung persyaratan-persyaratan pensiun dari ASN-ASN tersebut untuk langsung ke sistem Sifasep. Jadi kita bisa prokes, bisa menghemat waktu, dan yang pasti biaya ya Bu ya, karena pensiunan di lingkungan pemerintah Pemprov Sumsel ini tidak hanya di daerah Palembang saja Bu. Kita memiliki 17 kabupaten kota, guru-guru. Dengan adanya sistem aplikasi Sifasep ini benar-benar sangat membantu kalau menurut saya. Oke, jadi memang tujuan dari inovasi ini sendiri kan memang untuk mempermudah ya Bu ya sebenarnya kan, untuk mempermudah
pekerjaan kita itu Iya. sendiri ya tentunya, dan dokumennya pun dapat terdokumentasi dengan baik gitu ya Bu Iya. ya. Oke, baik. Nah, dalam melakukan sebelumnya tentu saja kan dalam munculnya ide ini ada mungkin nggak bisa langsung, oh iya ini saya mau gini, ada satu inovasi, tapi tetap saja yang kita komunikasikan ya, baik dengan pimpinan atau mungkin dari teman kita sejawat ya kan, pasti ada tahapan seperti itu. Nah, Iya. bisa diceritakan bagaimana proses penjaringan ide ini dilakukan? Proses penjaringan ide Iya. ini. Jadi seperti ini, Bu. Karena masalah pandemi ini, pusat tidak mau menerima, bukan tidak mau, mengarahkan untuk secara soft copy. Terus mereka ada sosialisasi aplikasi doku digital. Aplikasi doku digital itu kita mengumpulkan berkas, bukan berkas lagi, jadi secara soft copy saja. Kita tidak usah kirim lagi berkas ke BKN, kita hanya kirimkan soft copy. Jadi dari situ saya berpikir, aduh, kayaknya kalau misalnya mau kita minta dari ASN, mau kita scan, kita ini itu panjang sekali, Bu. Jadi kita bagaimana ya ini ya, biar supaya tidak usah kita yang scan, biar enak dari ASN-nya, enak dari kitanya, kan ya Bu ya. Dari situlah muncul ide SIPASEP ini. Oke, tentu saja pimpinan dan rekan-rekan Pimpinan, juga ya, memberikan masukan ya dalam ya, upaya penjaringan ide ini ya Bu ya. waktu itu saya sempat bicarakan masalah ini dengan atasan saya, Pak Timan, dengan Ibu Nora, meminta pertimbangan tentang aplikasi ini. Ibu Nora dan Pak Timan sangat mendukung. Saya juga minta pertimbangan dari Kepala Taspen, dan juga waktu itu dengan Kabid Pensiun di BKN Kantek 7. Oke, dan semuanya mendukung program Semua ini ya. mendukung. Mereka bilang SIPASEP ini sangat baik, sangat bagus kalau benar-benar dijalankan. Ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara soal inovasinya, tentu saja ini nggak bisa dalam penciptaan inovasinya tentu saja ada try and error-nya ya, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, apa saja yang kesulitan yang ditemui dalam penciptaan inovasi ini, dan berapa lama inovasi ini diciptakan? Inovasi ini tidak terlalu lama, saya sekitar 4 minggu sampai 8 minggu SIPASEP ini udah tercipta. Masalahnya hanya di jaringan, SDM, dan ada beberapa kasub yang lebih memilih untuk memakai flash disk daripada untuk menggunakan SIPASEP. Itu saja, karena lebih mudah mungkin ya Bu ya, karena kalau di SIPASEP kan kita harus upload dan kirim ke email, dan dari kita buka email. Kalau pakai flash disk kan tinggal masuk, kirim ke BKD seperti itu. Nah, itu tadi proses inovasinya. Nah, kalau cara pengaplikasian inovasi ini sendiri seperti apa? Apakah ini cukup dilakukan di BKD atau semua OPD melakukan ini, dan bagaimana caranya OPD mendapatkan aplikasi ini? Kita sudah pernah sosialisasi Bu kepada seluruh kasub kepegawaian yang ada di Pemprov Sumsel. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh kepegawaian. Cara penggunaannya juga sudah kita jelaskan. Tapi jika memang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak mengerti, bisa langsung ke BKD konsultasi, dan kami juga bisa melayani secara online lewat telepon. Oke, baik. Jadi usernya ini tidak hanya pihak BKD ya yang melakukan pendataannya ya juga, tapi justru aplikasi ini diwajibkan untuk semua OPD itu menggunakan ini ya, begitu ya? Sebenarnya diwajibkan, tetapi jika memang tidak menggunakannya, kami akan tetap bantu, karena pensiun itu harus dan wajib. Iya. Dan tentunya ya harapannya ya dengan adanya itu, karena kan ini aplikasinya sangat membantu sebenarnya ya, cuman memang kita butuh butuh waktu untuk penyesuaian mungkin ya Bu ya. Oke, jadi usernya itu adalah BKD dan OPD kasub kepegawaian di masing-masing OPD ya.
Oke, dan tentunya fitur-fitur ini seperti apa? Apakah ada harus yang kita input, entry, atau kita cukup menginput data-data persyaratan pensiun aja? Eh, di dalam aplikasi Spacep itu sudah Mhm. dijelaskan jenis-jenis pensiunnya seperti apa, persyaratannya seperti apa, untuk penginputan syarat-syarat saja, Bu. Oh, Iya, jadi iya, memang untuk menginput syarat-syarat yang dibutuhkan bagi pensiun ya. iya, Dan ini tentu saja usernya ini akan diberikan password begitu ya, Bu ya? iya. Oke, jadi aplikasi ini belum berbasis web ya, Belum, belum. Dia baru masih berbentuk aplikasi saja. bentuk aplikasi Iya, yang tentunya para OPD itu iya. Besar harapan saya aplikasi ini bisa berkembang dan terpakai ke depannya, karena oke. aplikasi ini benar-benar sangat bermanfaat untuk seluruh OPD ASN dan benar-benar aplikasi ini sesuai dengan permintaan dari BKN. Oke, baik. Iya, Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri iya, perbincangan kita hari ini, Bu Claudia. iya. Harapan mungkin dalam waktu dekat ini ya untuk aplikasi ini, apakah memang masih ada fitur-fitur atau apa ya hal-hal yang harus dikembangkan lagi untuk tentu saja untuk membuat aplikasi ini menjadi lebih simpel gitu. Eh, Sebenarnya aplikasi ini menurut saya sudah sangat jelas, sederhana, mudah dipakai. Mungkin harapan saya ke depan itu sosialisasinya bisa diulang lagi agar OPD-OPD, kasup-kasup, kepegawaian itu lebih paham mengenai aplikasi ini. Oke, baik. Iya, Nah, eh Mbak, ini kalau dia tentu saja informasi ini sangat menarik ya, tentu saja ini bermanfaat sekali bagi OPD-OPD dalam melengkapi persyaratan dan mengupload untuk syarat-syarat pensiun ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada apa pihak-pihak yang mendukung dalam inovasi ini? terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan karena telah mendukung inovasi si Pasep ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Nora Elisha, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, karena pertama kali saya menceritakan tentang program Spasep ini, Ibu langsung laksanakan aplikasi ini harus berguna untuk seluruh ASN. Terima kasih juga untuk atasan saya Pak Timan dan seluruh teman-teman rekan kerja saya yang ada di BKD Pemprov Sumsel dan juga kepada seluruh pengguna aplikasi Sipasep. Oke. Baik, Bu Claudia, ini perbincangan kita sebenarnya masih panjang lagi ya kalau mau dikupas lebih dalam ya. Iya. Cuman hanya keterbatasan waktu. Nah, kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Claudia. Dan tentu saja sahabat inovasi yang masih membutuhkan informasi lebih lengkapnya mengenai inovasi ini dapat memberikan komen di podcast kami dan tentunya kami akan menjawab. Oke, baik Bu Claudia, terima kasih atas kedatangannya. Ya. Tentu saja kami mengharapkan lagi kehadirannya ya, tentu saja dengan inovasi-inovasi terbarunya dan tetap semangat memberikan inspirasi kepada sahabat inovasi semua. Oke, baik sahabat inovasi, itulah perbincangan kami yang tentunya sangat memberikan manfaat ya informasi-informasi ini. Semoga khususnya OPD-OPD yang ada di provinsi Sumatera Selatan, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita ya, karena ini akan sangat membantu sekali dalam kinerja kita dan tentunya menjadikan pekerjaan kita lebih efektif ya. Nah, oke, baik sahabat inovasi, teruslah bersemangat untuk berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, dan setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.